Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Taupan Abiyuna Ridwan Magister Pendidikan selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pancasila dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan presentasi ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini saya Aisyah Nur Halifa dengan NPM 212165099 selaku moderator yang akan memandu acara presentasi ini. Materi yang akan kami bawakan yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan kelompok 3, di antaranya yaitu Aditya Nugraha Pratama, Delia Nur Fadilah, Muhammad Agung Yahya Setiadi, dan Sandi Mutafakih. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi pertama yaitu Aditya. Kepada Aditya, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha Pratama, NPM 212165047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu ideologi, fungsi ideologi, ciri-ciri ideologi, dan juga globalisasi sebagai ancaman ideologi. Yang pertama, apa itu ideologi? Secara etimologi, ideologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu idea dan juga logia. Idea berasal dari idein yang berarti melihat. Idea ini adalah sesuatu yang ada dalam pikiran sebagai hasil perumusan suatu pemikiran. Logis berasal dari kata logos yang berarti word atau kata. Kata ini berasal dari legein yang berarti bicara. Logia berarti pengetahuan ataupun teori. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, ideologi ini bisa dikatakan bahwa keinginan ataupun cita-cita yang ada dalam diri kita ingin kita capai dan kita raih dengan pemikiran yang sudah terpikirkan. Selain secara etimologi, mengenai ideologi sendiri ada pengertian dari beberapa para ahli. Yang pertama dari Noto Nagoro yang berpandangan mengenai ideologi ini dalam dua pandangan, dalam arti luas dan juga arti sempit. Dalam arti luas sendiri, ideologi adalah ilmu pengetahuan mengenai cita-cita negara. Kemudian dalam arti sempitnya sendiri, ideologi adalah cita-cita negara yang menjadi basic bagi teori dan praktik penyelenggaraan negara. Kemudian menurut sastra prateja, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Kemudian menurut Suharyanto, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuan menjaga jarak dengan dunia kehidupan. Kemudian menurut Mubiarto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan ataupun pedoman kerja untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Dari keempat pendapat para ahli ini dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan suatu cita-cita atau yang diinginkan bagi suatu negara yang berasal dari pemikiran yang teratur ataupun simbol suatu bangsa yang menjadi pegangan atau pedoman dalam kehidupan berbangsa. Berikutnya mengenai fungsi-fungsi dari ideologi. Terdapat 6 fungsi dari ideologi. Yang pertama, sebagai struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Hal ini bermakna bahwa ideologi ini dapat berguna sebagai landasan bagi kita dalam pemahaman ataupun penafsiran suatu pengetahuan ataupun fenomena yang terjadi. Yang kedua, orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi dapat dikatakan suatu panduan dasar ataupun proses yang memberikan wawasan bagi kita akan makna kehidupan manusia. Yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Artinya, ideologi ini sebagai acuan atau batasan kita dalam bertindak. Yang keempat,
sebagai bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Artinya, ideologi seseorang dapat menemukan jati dirinya. Dengan ideologi dapat berguna sebagai bekal awal dalam menemukan identitas. Dan yang kelima, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan. Yang dimaksud kegiatan di sini itu adalah bentuk perilaku yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan ataupun tekadnya. Dan yang terakhir, sebagai pendidikan bagi seseorang ataupun masyarakat untuk memahami, menghayati, serta menolakkan tingkah laku yang sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Dari poin terakhir ini, dapat kita simpulkan bahwa ideologi ini berfungsi sebagai pendidikan bagi kita ataupun masyarakat. Ideologi dapat berguna sebagai kita dalam bertindak ataupun bertingkah laku ini dapat sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Berikutnya adalah mengenai ciri-ciri dari ideologi. Sebelum membahas mengenai ciri-ciri dari ideologi, perlu diketahui bahwa ideologi terbagi ke dalam dua, yaitu ideologi terbuka dan juga ideologi tertutup. Yang dimaksud dengan ideologi terbuka ini adalah ideologi ini dapat dijadikan suatu sistem pemikiran terbuka atau bersifat demokrasi. Ideologi terbuka dapat memiliki nilai ataupun cita-cita yang digali dari kekayaan budaya dan moral masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan ideologi tertutup adalah suatu sistem pemikiran tertutup atau bersifat otoriter. Ideologi tertutup ini menuntut bagi masyarakat ataupun seseorang secara mutlak harus taat ataupun patuh kepada ideologi tersebut. Ideologi Pancasila yang kita kenal sekarang ini termasuk ke dalam ideologi terbuka. Hal itu dikarenakan memiliki beberapa ciri yang selaras dengan ideologi terbuka, yaitu 1. Cita-cita, nilai yang ada dalam Pancasila bukan dipaksakan dari luar, tapi digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia sendiri. Yang kedua, tidak diciptakan oleh negara, tetapi digali dan ditemukan oleh masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, Pancasila merupakan milik seluruh rakyat. Yang ketiga, bukan diambil dari keyakinan ideologi sekelompok orang, tapi merupakan hasil musyawarah konsensus dari masyarakat itu sendiri. Yang keempat, ideologi terbuka bukan dibenarkan tapi dia dibutuhkan. Yang kelima, tidak operasional tapi dioperasionalkan melalui seperangkat konstitusi dan perundang-undangan lainnya. Dan yang keenam, Pancasila senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran, akselerasi masyarakat dalam mewujudkan cita-cita untuk hidup, berbangsa dan bernegara dalam mencapai harkat dan martabat kemanusiaan. Masih berkaitan erat dengan ciri-ciri dari ideologi. Suatu ideologi dapat dikatakan baik apabila terdapat 3 dimensi. Dimensi ideologi ini dapat dijadikan sebagai ajang pembuktian baik atau buruknya, salah atau tidaknya ideologi bagi negara tersebut. Penentuan ideologi harus berdasarkan dengan keadaan suatu negara tersebut. Belum tentu ideologi yang baik diterapkan di suatu negara baik juga diterapkan di negara yang lainnya. Untuk Indonesia sendiri memilih memakai ideologi Pancasila karena sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Menurut Alpian, ideologi yang baik memiliki 3 dimensi, yaitu 1. Dimensi realitas, mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Apakah Pancasila mengandung dimensi ini? Ya, hal itu karena Pancasila berasal dari kehidupan nyata dan telah lama berkembang pada masyarakat Indonesia. Yang kedua, dimensi idealitas, mengandung arti bahwa cita-cita yang ingin dicapai di bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila juga memenuhi unsur idealitas ini karena Pancasila ini adalah cita-cita atau tujuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas, berfungsi sebagai kekuatan untuk merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya.
Pancasila merupakan suatu yang fleksibilitas karena akan selalu hidup dan beriringan dengan masyarakat Indonesia. Pancasila tidak akan tergoyahkan seperti halnya pada saat Perang Dingin antara kaum liberal dan komunis. Pancasila hadir dan tergabung dalam gerakan non-blok yang tidak ikut ke dalam peperangan. Selain ideologi yang baik, ada juga ideologi yang kuat. Menurut Kailan, ciri ideologi kuat adalah memiliki 3 nilai, yaitu 1. Nilai dasar. Nilai dasar ini tidak dapat diamati melalui indera, tapi realisasinya berkaitan dengan tingkah laku manusia yang bersifat praktis. Yang kedua, nilai instrumental, yang artinya nilai yang menjadi parameter untuk tingkah laku manusia, contohnya arahan kebijakan atau strategi. Dan yang ketiga, nilai praktis, yaitu perwujudan nilai dasar dan instrumental yang tidak boleh menyimpang dari sistem tersebut. Berikutnya mengenai globalisasi sebagai tantangan bagi suatu ideologi. Kenapa globalisasi bisa dikatakan suatu tantangan bagi suatu ideologi? Hal tersebut salah satunya dikarenakan mudahnya kita mengakses suatu informasi sehingga memudahkan kita ataupun seseorang dapat terpengaruh oleh budaya luar ataupun ideologi luar karena kemudahan mengakses informasi tersebut. Fenomena globalisasi ini dapat dikatakan tidak bisa dihindari karena sudah bersatu dengan berbagai aspek kehidupan yang sangat penting seperti politik, ekonomi, sosial, bahkan hingga ke aspek pendidikan. Menurut sastra Prateja, globalisasi dapat menjadi ancaman bagi eksistensi Pancasila sebagai ideologi. Hal itu dikarenakan terdapat fase perkembangan globalisasi, yaitu 1. Fase embrio abad ke-15 sampai 18 ditandai dengan munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem transnasional abad tengah. 2. Fase pertumbuhan pada abad ke-18 ditandai dengan munculnya negara kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, kemudian standarisasi konsep kewarganegaraan. Kemudian yang ketiga, fase take off dimulai tahun 1870 sampai pertengahan tahun 1920 ditandai dengan munculnya negara kebangsaan, identitas dan kepribadian nasional, mulai masuknya negara non-Eropa ke dalam masyarakat internasional. Yang keempat, fase perjuangan hegemoni dimulai tahun 1920 sampai pertengahan tahun 1960, ditandai dengan konflik internasional dan ideologis, contohnya antara komunis dan liberalisme, dan juga terbentuknya PBB. Kemudian yang kelima adalah fase ketidakpastian tahun 1960 sampai 1990, ditandai dengan gagasan dunia ketiga, proliferasi nuklir, konsepsi individu menjadi kompleks, hak-hak kewarganegaraan dirumuskan, dan juga munculnya media-media global. Dan yang terakhir adalah fase kebudayaan global, ditandai dengan perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet, kemudian berakhirnya Perang Dingin dan juga melemahnya konfrontasi ideologi. Bagi kita orang Indonesia, globalisasi ini adalah tantangan bagi kita, di mana globalisasi ini tidak bisa kita hindari. Dengan adanya globalisasi, dapat kita jadikan sebagai ajang pembuktian bahwa bangsa Indonesia itu kuat dan dapat mengatasi segala bentuk ancaman terhadap ideologi negara kita. Sekian presentasi materi dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Aditya yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya kita ke pemateri yang kedua, yaitu Agung. Kepada Agung saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator karena telah mempersilahkan saya untuk bisa melanjutkan materi yang selanjutnya. Untuk itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awi Estiadi dengan nomor NPM 212165018 dari kelas C jurusan Pendidikan Ekonomi. Materi selanjutnya yaitu tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Nah, berikut penjelasan mengenai kedudukan Pancasila saat penyelenggaraan kepresidenan dari mulai Presiden Soekarno sampai Presiden Joko Widodo.
Yang pertama yaitu Presiden Soekarno, yaitu sebagai pemersatu bangsa, pidato politik, dan nasakom. Yang kedua adalah Presiden Soeharto, yaitu monotafsir ideologi P4 dan BP7. Lalu Presiden B.J. Habibie, yaitu menghapus penetapan P-4 Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979. Lalu pada saat Presiden Gus Dur, yaitu terjadinya wacana tentang penghapusan TAP nomor 25 MPRS tahun 1966 dan kebebasan berpendapat. Lalu pada saat Presiden Ibu Megawati, yaitu UU Sisdiknas menghapus materi Pancasila di semua jenjang pendidikan. Lalu pada saat kepresidenan SBY, yaitu UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Dan yang terakhir adalah Presiden Joko Widodo, yaitu menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan membentuk UKP PIP atau BPIP. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu corak ideologi negara. Nah, menurut Sastra Prateja, corak ideologi negara yang pertama yaitu seperangkat prinsip dasar sosial politik yang menjadi pegangan kehidupan sosial politik yang diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara. Lalu yang kedua adalah suatu pandangan hidup yang merupakan cara atau penafsiran realita dan selalu mengutamakan nilai-nilai tertentu untuk memengaruhi kehidupan sosial, politik, dan budaya. Lalu yang ketiga adalah menjadi suatu model atau sebuah paradigma tentang sebuah perubahan sosial yang tidak dinyatakan sebagai ideologi, tetapi berfungsi sebagai ideologi, misalkan seperti ideologi pembangunan. Lalu yang terakhir adalah sebagai berbagai aliran pemikiran yang menonjolkan nilai-nilai tertentu dan yang menjadi pedoman dalam gerakan sebuah atau suatu kelompok. Nah, lalu mengapa ideologi Pancasila diperlukan? Nah, yang pertama adalah karena warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, ideologi Pancasila ini menghadapi berbagai tantangan dari ideologi dunia dalam kebudayaan global. Contoh macam-macam unsur yang memengaruhi tantangan ideologi Pancasila diantaranya yaitu yang pertama adalah unsur ateisme. Seperti yang kita tahu, ateisme adalah kepercayaan bahwa tidak adanya keberadaan Tuhan. Nah, hal tersebut itu pasti sangat bertentangan erat dengan sila yang pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang kedua adalah unsur individualisme. Nah, unsur ini sangat tidak sesuai ya dengan nilai solidaritas yang kita junjung serta gotong royong serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang ketiga adalah kapitalisme yang menjadikan kita perluasan pembebasan individu dalam menguasai sistem perekonomian negara dan sangat tidak sesuai dengan prinsip ekonomi yang berkerakyatan. Nah, yang kedua adalah penyelenggaraan negara dalam memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, menurut Suseno, kita harus memiliki sebuah kesadaran untuk bisa merasionalisasikan nilai Pancasila yang dapat dideskripsikan. Nah, diantaranya yang pertama yaitu ketersediaan kita untuk bisa menghargai masing-masing. Maksudnya adalah kita harus bisa menghilangkan diskriminatif di negara kita dan mewujudkan sikap Kebhinneka Tunggal Ika. Nah, oleh karena itu Pancasila harus dipandang dan diletakkan sebagai ideologi yang terbuka. Nah, yang kedua adalah aktualisasi 5 Pancasila, yaitu kegiatan melakukan realisasi antara pemahaman akan nilai dan norma dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, artinya adalah penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma, serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Nah, dalam aktualisasi Pancasila ini, penyebaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma dijumpai dalam bentuk norma hukum, norma kenegaraan, dan norma-norma moral. Sedangkan realisasinya dikaitkan dengan tingkah laku sebuah warga, semua warga negara dalam masyarakat berbangsa dan bernegara dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara. Contohnya yaitu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kita mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya, dan menerapkan sikap toleransi antar umat beragama. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap merealisasikannya yaitu diantaranya adalah saling mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa antar masyarakat dan berani menyuarakan suara-suara keadilan. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yaitu saling bekerja sama dalam menjaga keutuhan NKRI dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hibah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengrealisasiannya yaitu keputusan akhir dalam musyawarah harus disetujui oleh semua pihak karena itu semua atas dasar keputusan bersama. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengrealisasiannya yaitu kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dikedepankan dibandingkan kemakmuran pribadi atau suatu golongan. Sekian materi yang saya sampaikan, mohon maaf jikalau ada kesalahan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Agung yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya kita ke pemateri yang ketiga, yaitu Delia. Kepada Delia saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan perbandingan Pancasila dengan ideologi lainnya. Nah, sebelum kita ke pembahasan, kita itu harus mengetahui dulu apa sih itu ideologinya. Ideologi itu merupakan pengertian-pengertian dasar dalam sehari-hari. Nah, idea itu bisa disamakan dengan cita-cita. Nah, jadi bisa diartikan juga ideologi itu sebuah gagasan ataupun cita-cita. Nah, dalam dunia politik ini terdapat berbagai macam ideologi, seperti ada ideologi Pancasila, ideologi komunisme, sosialisme, liberalisme, dan yang lainnya. Nah, maka sudah tidak asing atau tidak heran lagi ya jika di suatu negara itu terdapat konflik, perang, ataupun yang lainnya. Nah, dari perbedaan ideologi-ideologi suatu negara itu, kita itu harus bisa menyikapinya, karena dari masing-masing ideologi itu memiliki landasan filsafat sesuai persepsinya masing-masing. Pada hakikatnya juga ideologi itu bisa diartikan sebagai cita-cita ataupun landasan dasar dari masing-masing negara tersebut. Nah, untuk yang pertama yaitu liberalisme. Liberalisme atau liberal itu merupakan sebuah ideologi, pandangan filsafat atau tradisi politik yang didasarkan pada kebebasan, yang mana makna dari kebebasan tersebut merupakan nilai politik yang utama. Nah, secara umum liberalisme ini mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, yang mana dicirikan dengan kebebasan berpikir para individu. Nah, liberalisme ini menghendaki adanya pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang transparan. Nah, dan ideologi liberalisme ini menolak adanya pembatasan terhadap kepemilikan individu. Nah, untuk negara yang menganut ideologi liberalisme ini yaitu Argentina, Yunani, Rusia, Zimbabwe, Australia, Jerman, Spanyol, Swedia, Amerika Serikat, dan yang lainnya. Selanjutnya, kita itu harus mengetahui bagaimana sih ciri-ciri dari ideologi liberalisme ini. Nah, untuk yang pertama yaitu dari bidang agama ya. Paham liberalisme ini menganut atau menerapkan paham sekuler, yang mana sekuler ini atau biasa dikenal dengan sekulerisme merupakan paham atau pandangan yang berpendirian bahwa moralitas itu tidak perlu didasarkan pada sebuah agama. Jadi seperti tidak percaya kepada Tuhan, bisa dikatakan juga sebagai ateis. Nah, apabila di ideologi Pancasila itu bebas kan memilih agama,
karena agama itu harus menjiwai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian dari bidang politik, nah kalau di paham liberalisme itu bidang politiknya itu dikenal dengan adanya partai oposisi atau hukum untuk melindungi individu dalam politik mementingkan individu. Jadi bisa diringkaskan kembali ya bahwasanya di liberalisme ini individu itu paling penting daripada bermasyarakat. Sedangkan ideologi Pancasila itu menerapkan bahwasanya hukum itu untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu dan masyarakat. Nah, yang kedua yaitu neoliberalisme. Nah, neoliberalisme ini bukanlah suatu rumusan dasar yang besar ya, tetapi merupakan serpihan beberapa teori kontemporer anti intervensi yang dikembangkan pada konsep historis dan politis. Nah, jadi neoliberalisme ini merupakan penyempurnaan atas teori tindakan liberalisme yang menjunjung kebebasan individu. Nah, pendekatan dalam ekonomi neoliberal ini merupakan materialistik yang memandang dari sudut ilmu ekonomi dengan harapan ekonomi ini akan menjadi statis atau keadaan pasar di neoliberalisme ini dilihat dari harga dan komoditas yang terjual. Nah, pemikiran dasar neoliberalisme ini terdapat beberapa prinsip yang dapat mencerminkan perilaku seseorang sebagai tindakan sosial yang liberal. Nah, orang yang menggunakan prinsip neoliberalisme ini dalam kehidupan sehari-harinya itu akan sangat individualisme, rasionalisme, dan kebebasan. Selanjutnya, ideologi sosialisme komunis. Nah, yang mana paham ini itu merupakan bentuk reaksi atas perkembangan masyarakat kapitalis sebagai hasil ideologi liberal, yang mana katanya itu konon individualisme, liberalisme, kapitalisme ini dianggap sebagai sumber penderitaan rakyat komunisme yang muncul sebagai aksi penindasan rakyat kecil oleh kalangan kapitalis. Nah, ideologi komunis ini merupakan suatu paham yang mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan golongan. Nah, yang mana paham komunis ini juga menyatakan bahwasanya semua hal dan sesuatu yang berada di suatu negara itu hak kekuasaannya itu mutlak oleh negara. Nah, paham komunis juga menyatakan bahwasanya semua hal dan sesuatu yang ada di suatu negara itu dikuasai secara mutlak oleh negara tersebut. Aing mah muka wae ieu. Itu tuh digantungin dinya sebentar foto Moal atuh. Nah, paham komunis juga menyatakan bahwasanya semua hal atau sesuatu yang ada di suatu negara itu dikuasai secara mutlak oleh negara tersebut. Manifest der Kommunistischen. Kita juga harus mengetahui ya ciri-ciri dari ideologi sosialisme komunis ini. Nah, dari bidang agama, sosialisme komunis ini menerapkan bahwasanya mereka itu tidak percaya dengan adanya Tuhan atau bisa disebut dengan ateis, yaitu tidak percaya dengan adanya Tuhan, karena masyarakat menganut paham ini itu hanya mengenal satu kelas sosial. Kemudian di bidang sosial budayanya itu individu itu tidak penting, masyarakat itu tidak penting, kolektivitas yang dibentuk negara itu yang lebih penting. Selanjutnya ada teori Marxisme-Leninisme. Nah, teori ini itu merupakan teori politik dan ekonomi yang dirumuskan oleh Lenin dalam kerangka tafsirannya terhadap pemikiran Marx. Nah, komunisme sendiri itu merupakan bagian dari Marxisme-Leninisme yang merupakan suatu paham yang menyatakan bahwa suatu negara itu haruslah ditata berdasarkan pada kepemilikan kolektif ataupun kolektif ownership. Nah, atas semua harta benda dan pengaturan di dalam tata politik ini yang dilakukan oleh pemerintah yang juga bertanggung jawab pada kepentingan semua warga negaranya. Nah, kemudian ada ideologi Pancasila. Nah, bangsa Indonesia ini dalam panggung sejarah ini berdirinya negara di dunia memiliki suatu ciri khas, yaitu dengan mengangkat nilai-nilai yang telah dimilikinya sebelum membentuk suatu negara yang modern. Nah, nilai-nilai tersebut itu berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, nilai religius yang kemudian dikristalisasikan menjadi suatu negara
menjadi suatu sistem nilai yang disebut dengan Pancasila. Pancasila ini pada hakikatnya itu merupakan suatu kesepakatan filosofis dan kesepakatan politis dari segenap elemen bangsa Indonesia dalam mendirikan negara. Nah, dapat juga diistilahkan bahwasanya Pancasila itu merupakan suatu kontrak sosial seluruh elemen bangsa Indonesia dalam mendirikan negara. Jadi tujuan pokok dirumuskannya Pancasila itu sebagai dasar filsafat negara. Maka konsekuensinya itu seluruh aspek dalam penyelenggaraan negara itu berdasarkan sistem nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Untuk lebih paham lagi mengenai ideologi Pancasila, bisa kita ketahui dengan ciri-ciri ideologi Pancasila. Yang pertama dalam bidang agama yaitu bebas memilih agama. Agama itu harus menjiwai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kemudian yang kedua yaitu di bidang politik, Pancasila ini menganut demokrasi Pancasila yang mana hukum itu menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu dan masyarakat. Kemudian di bidang ekonomi, ideologi Pancasila ini peran negara itu ada untuk tidak terjadi monopoli dan lain-lain yang merugikan rakyat. Kemudian jika dari sosial budayanya itu individu itu diakui keberadaannya, hubungan individu dan masyarakat itu dilandasi dengan 3S, yaitu selaras, serasi, dan seimbang. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Delia yang telah menjelaskan materinya. Materi yang keempat akan dijelaskan oleh saya sendiri. Negara Indonesia mendirikan suatu negara berdasarkan filsafat Pancasila, yaitu suatu negara persatuan, negara kebangsaan, serta negara yang bersifat integralistik. Ciri khas bangsa Indonesia dengan mengangkat nilai-nilai yang telah dimilikinya sebelum membentuk suatu negara yang modern yang dikristalkan dalam Pancasila. Berdasarkan ciri khasnya, maka bangsa Indonesia mendirikan negara berdasarkan filsafat Pancasila, yaitu negara persatuan kebangsaan, serta negara yang bersifat integralistik. Hakikat serta pengertian sifat-sifat tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, paham negara persatuan. Pada hakikatnya, negara persatuan adalah kesatuan dari unsur-unsur yang membentuknya, seperti rakyat yang dari berbagai suku, bangsa, golongan, kebudayaan, dan agama. Oleh karena itu, negara persatuan adalah merupakan satu negara, satu rakyat, satu wilayah, dan tidak terbagi-bagi. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang termuat dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7, bangsa Indonesia mendirikan negara Indonesia dipergunakan aliran pengertian negara persatuan, yaitu negara yang mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan. Jadi, negara persatuan adalah negara yang memiliki sifat persatuan bersama. Negara yang berdasarkan kekeluargaan, tolong-menolong atas dasar keadilan sosial. 2. Paham negara kebangsaan. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, bangsa pada hakikatnya merupakan suatu penjelmaan dari sifat kodrat manusia tersebut dalam merealisasikan harkat dan martabat kemanusiaannya. Manusia membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut sebagai bangsa. Dan bangsa yang hidup dalam suatu wilayah tertentu memiliki tujuan tertentu yang disebut negara. Paham negara kebangsaan terbentuk karena dua aspek. Yang pertama, teori kebangsaan, dan yang kedua, hakikat bangsa. Teori kebangsaan didefinisikan oleh beberapa ahli. Yang pertama, teori menurut Hans Kohn. Bangsa terbentuk karena persamaan bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah, negara, dan kewarganegaraan. Suatu bangsa tumbuh dan berkembang dari akar-akar yang terbentuk melalui suatu proses sejarah. Yang kedua, teori geopolitik oleh Friedrich Ratzel yang menyatakan bahwa negara merupakan suatu organisme yang hidup
Agar suatu bangsa itu hidup subur dan kuat, maka memerlukan suatu ruangan untuk hidup. Yang ketiga, negara kebangsaan Pancasila. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi malah merupakan daya penarik ke arah suatu kerjasama, persatuan, dan kesatuan dalam suatu sistema dan resulta, sehingga keanekaragaman itu justru terwujud dalam suatu kerjasama yang luhur. Unsur pembentuk nasional bangsa Indonesia kebagi menjadi beberapa. Yang pertama, kesatuan sejarah, yaitu sejak zaman prasejarah, zaman Sriwijaya Majapahit, datang penjajah, tercetus Sumpah Pemuda 1928, dan akhirnya memproklamasikan sebagai bangsa yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dalam suatu wilayah negara Republik Indonesia. Kesatuan nasib, yaitu terbentuk karena memiliki kesamaan nasib antara penderitaan penjajahan selama 3,5 abad dan memperjuangkan demi kemerdekaan secara bersama dan akhirnya mendapatkan kegembiraan bersama atas karunia Tuhan Yang Maha Esa tentang kemerdekaan. Selanjutnya, kesatuan kebudayaan, yaitu kebudayaan nasional Indonesia tumbuh dan berkembang atas akar-akar kebudayaan daerah yang menyusunnya. Lalu kesatuan wilayah, yaitu satu sumpah darah Indonesia. Dan yang terakhir, kesatuan asas kerohanian, yaitu sebagai satu bangsa memiliki kesamaan cita-cita, pandangan hidup, dan filsafat hidup yang berakar dari pandangan hidup Pancasila. Yang ketiga, yaitu paham negara integralistik. Bangsa Indonesia dengan keanekaragamannya membentuk suatu kesatuan integral sebagai suatu bangsa yang merdeka. Kesatuan integral bangsa dan negara Indonesia tersebut dipertegas dalam pokok pikiran pertama, yaitu negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Relasi yang saling menguntungkan menunjukkan bahwa manusia adalah suatu totalitas makhluk individu dan makhluk sosial. Prinsip integralistik menggambarkan bahwa negara adalah suatu kesatuan integral dari unsur-unsur yang menyusunnya. Berdasarkan paham integralistik dapat diidentifikasikan di antaranya. Pertama, negara merupakan suatu susunan masyarakat yang integral. Yang kedua, semua golongan bagian dan anggotanya berhubungan erat satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, semua golongan bagian dan anggotanya merupakan persatuan masyarakat yang organis. Yang keempat, yang terpenting dalam kehidupan bersama adalah perhimpunan bangsa seluruhnya. Yang kelima, negara tidak memihak kepada suatu golongan atau perseorangan. Yang keenam, negara tidak memihak pada suatu susunan masyarakat yang integral. Yang ketujuh, semua golongan, bagian, dan anggotanya berhubungan erat satu dengan lainnya. Dan yang terakhir, semua golongan, bagian, dan anggotanya merupakan persatuan Pancasila yang organis. Lalu, yang terakhir, yang keempat, yaitu negara Pancasila. Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Negara yang tidak memihak kepada suatu golongan atau perseorangan. Landasan pokok sebagai pangkal tolak paham tersebut adalah Tuhan sebagai Sang Pencipta segala sesuatu. Rumus ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan sifat dan khas kepada negara kebangsaan Indonesia, yaitu bukan merupakan negara sekuler yang memisahkan antara agama dengan negara, juga bukan negara agama, yaitu negara yang mendasarkan atas agama tertentu. Mungkin sekian presentasi dari saya.
Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri terakhir, yaitu Sandi. Kepada Sandi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Mutapakih, NPM 2121655503. Di sini saya akan menjelaskan antara keterkaitan Pancasila dan agama. Yang pertama, apa itu Pancasila? Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila merupakan sesuatu hal yang diinginkan atau cita-cita yang diinginkan bagi suatu bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, apa itu agama? Agama adalah ajaran sistem yang mengatur tata cara dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan. Lalu apa sih hubungan ataupun keterkaitan antara Pancasila dan agama tersebut? Salah satu yang paling berkaitan mengenai sila pertama yang mengenai hakikat ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu nilainya dari ketuhanan Yang Maha Esa ini adalah keinginan atau cita-cita negara Indonesia ini menanamkan nilai-nilai religius bagi bangsa Indonesia. Kemudian, namun dalam kaitannya dengan ketertiban hukum di Indonesia, maka secara material nilai ketuhanan Yang Maha Esa harus merupakan sumber bahan dan sumber nilai bagi hukum positif di Indonesia. Artinya, salah satu nilai yang pertama yaitu nilai ketuhanan ataupun nilai agama ini merupakan sumber bahan dan sumber nilai bagi hukum di Indonesia. Setelah penjelasan singkat tadi, dapat disimpulkan bahwa Pancasila dan agama harus saling berkaitan karena kedua hal tersebut saling terikat dalam hubungan antara agama dan Pancasila. Keduanya dapat berjalan saling menunjang dan saling mengokohkan. Keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Juga tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang dan menanggalkan yang lain. Baik, berikutnya mengenai macam-macam ideologi negara. Yang pertama, negara Pancasila. Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang artinya bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia merupakan negara Pancasila, yang artinya Pancasila dijadikan cita-cita moral bangsa Indonesia. Cita-cita ini memberi pedoman, pegangan, dan kekuatan pada bangsa Indonesia. Yang kedua, ada negara agama. Negara agama adalah negara kebangsaan yang menjadikan agama sebagai salah satu pondasinya. Dilihat dari sudut pandang konstitusional, Indonesia bukan merupakan negara agama. Karena agama tidak dijadikan sebagai salah satu pondasinya. Berbeda dengan negara Islam seperti Saudi Arabia, Yordania, Emirat Arab, Maroko, Brunei Darussalam, Republik Islam Pakistan, dan lain-lain. Negara-negara tersebut dengan tegas mendeklarasikan sejak awal Islam dijadikan sebagai dasar negaranya. Yang ketiga, negara sekuler. Negara sekuler adalah negara kebangsaan yang melepaskan diri dari hegemoni agama, di mana agama menjadi salah satu faktor penting untuk menjalankan kehidupan bersama. Dalam konsep sekularisme, keberadaan Tuhan disingkirkan karena rasionalisme adalah bagian dari sekularisme dan rasionalisme mengarah pada penyingkiran peran Tuhan. Maka puncak sekularisme adalah ateisme karena negara Indonesia adalah negara kebangsaan yang berketuhanan. Tentu saja Indonesia bukanlah negara sekuler. Pancasila dan agama, seperti yang sudah saya singgung di awal, bahwa Pancasila ini merupakan ideologi bagi negara Indonesia. Nah, agama ini merupakan menjadi sumber bagi suatu ideologi, yang maksudnya adalah segala bentuk peraturan hukum negara berasal dari doktrin agama tertentu, dan pemimpin negara teokrasi umumnya adalah pemimpin agama.
Dalam rumusan bahasa yang sederhana, negara teokrasi adalah hukum agama ditambah pemimpin agama. Jika dilihat dalam sejarah, negara yang bercorak teokrasi seperti kerajaan-kerajaan di Cina, Jepang, bahkan Indonesia pada zaman kerajaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sandi yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini adalah ideologi adalah keinginan ataupun cita-cita yang berasal dari pemikiran yang teratur dan dijadikan sebagai pegangan atau pedoman untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi secara garis besar berfungsi sebagai landasan dan pedoman bagi seorang agar bertindak sesuai dengan norma-norma serta menjadi bekal bagi seorang untuk menemukan identitasnya. Neoliberalisme merupakan wajah baru dari paham liberal di era globalisasi saat ini. Oleh karena itu, neoliberalisme bukanlah suatu rumusan teori besar, melainkan serpihan beberapa teori kontemporer anti-intervensi yang dikembangkan pada konsep historis dan politis. Paham ini adalah sebagai bentuk reaksi atas perkembangan masyarakat kapitalis sebagai hasil ideologi liberal. Konon individualisme liberalisasi kapitalis dianggap sebagai sumber penderitaan rakyat. Komunisme muncul sebagai aksi penindasan rakyat kecil oleh kalangan kapitalis, suatu teori politik dan ekonomi yang dirumuskan Lenin dalam kerangka tafsirannya terhadap pemikiran Marx. Teori politik dan ekonomi ini nantinya akan menjadi ideologi yang mendasari semua partai komunis pada abad ke-20. Negara Indonesia mendirikan suatu negara berdasarkan filsafat Pancasila, yaitu suatu negara persatuan, negara kebangsaan, serta negara yang bersifat integralistik. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang termuat dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7, bangsa Indonesia mendirikan negara Indonesia, dipergunakan aliran pengertian negara persatuan, yaitu negara yang mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan. Pancasila dan agama tidak bisa dipisahkan. Hal itu terlihat akibat salah satu nilai Pancasila yang dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Agama dijadikan sebagai pondasi dalam pembentukan Pancasila. Agama merupakan salah satu sumber bagi suatu ideologi Pancasila. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemaparan materi dari awal sampai akhir sudah selesai. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.